Halo guys, kembali lagi bersama gua di RT guys channel. Di video kali ini gua mau bikin konten makan. Untuk makan gua kali ini adalah makan ayam file. Gila, banyak betul porsinya. Dan untuk sambalnya gua pakai sambal kecap guys. Seperti biasa. Karena kemarin gua eksperimen itu enak banget, maka hari ini gua putusin untuk makan ayam filet ini dengan yang namanya sambal kecap. Untuk minuman pendamping gua ini merupakan pop ice rasa vanilla blue. Bukan di endorse ya, tapi karena gua emang suka. Sumpah asli enak banget sih. Papa itu selalu punya ciri khas rasa yang gimana gitu. Buat gue itu selalu cinta lah. Sambalnya mohon maaf tidak kelihatan guys, karena jujur kamera ini sudah jauh banget dari depan gua takutnya kalau semakin jauh lagi malah nggak kelihatan. Ini sudah merupakan maksimal lah ya. Nah mungkin segini ya kan, sedikit kelihatan ya guys ini sambalnya. Terus gua gorengin banyak banget. Ada satu bawang kecil-kecil ya, kombinasinya aja biar nggak ribet. 3 4 5 6 potong ayam filet dengan size yang berbeda-beda. Nah kayak gitu lebih better lah ya. Nah gua campur dulu guys sambal dan kecapnya. Ini tuh cuma kecap sama lombok aja guys, jadi nggak gua tambahin bumbu-bumbu yang lain. Dan untuk lomboknya sendiri gua gunakan 5 biji. Ayamnya seperti biasa tetap juicy walaupun tebal dagingnya. Oh ya btw, di video kali ini juga gua mau bikin pengumuman untuk kedepannya. Channel ini satu harinya bakal ngupload 2 video. Yang pertama video dari vlog ojol, dan yang kedua video makan seperti ini. Tapi gua jujur masih bingung buat bikin konten makannya ini harus setelah atau sebelum gua berangkat mojo guys. Di situ gua masih bingung.
Jadi gua tuh pengen kayak gini guys, konsepnya tuh dari vlog ojol dulu, nanti di jam 7 atau jam 8 gitu loh, baru video makanya gua upload. Atau dibalik aja guys, video makannya yang duluan, terus baru video dari vlog ojol. Jadi kayak apa ya konsepnya ya, gua kan suka banget ngobrol ketika makan. Nah gua tuh pengennya tuh ketika gua selesai ngojol terus makan, itu gua menceritakan kejadian yang gua alami ketika ngojol kayak gitu guys, supaya omongan gua ini lebih tertata lah, nggak ngelantur kemana-mana. Paling kasih sih jam 7 atau 8 lah ya untuk video makannya ya. Oke, gua stop aja ya video makannya ya. Gua jujur masih bingung bang untuk menentukan arah channel ini seperti apa. Karena kan apa ya guys, nggak mungkin ya gua ribut terus. Sumpah sih beneran enak loh, gua kira hanya kebetulan aja kemarin. Ada gua ulangi hari ini tetap enak guys. Makan ayam tepung atau ayam crispy dengan saus atau bisa kondimen lain. Kecap dan lombok aja. Gua kira tuh kemarin ya kebetulan guys, enak. Ternyata bener enak guys. Lu gua pakai cabai 5 ya. Tapi masih oke lah. Coba kulitnya khas.
sebenarnya bukan kasih, elastis tuh. Tapi untuk hari ini ya, kayaknya gua kebanyakan ngasih kecapnya. Jadi agak sedikit too much untuk kecapnya. Gua tadi nyampe rumah di jam setengah 9 malam guys. Dan orderannya gua dapat 2 orderan guys, dari jam setengah 5 tadi kalau nggak salah gua berangkatnya. Setengah 5 sore lah gua berangkatnya dari rumah. Dan gua pulang di jam setengah 9 malam. Tadi itu ketika on feed itu guys, orderan pertama gua tuh orderan kosong. Gila banget sih. Untuk orderan pertama gua tadi. Orderan pertama gua tadi ambilnya dengan cara ambil ya guys, ambil bukan angkat. Itu 2 kilo lebih 900 meter ya, bisa dianggap 3 kilometer lah. Gila sih. Orderan pertama gua tuh gila banget, orderan pertama gua. Untuk kirimnya sebenarnya agak lumayan jauh sih guys. Kalau dari Jiwok tuh jauh lah, tapi karena ambilnya gua sudah 2,9 kilo, maka ketepatnya itu cuma 3 kiloan lah. Biasanya gua dari Jiwok itu
kena ongkos kirimnya tuh sekitar 16.000 sampai 18.000 lah. Tapi karena ambilnya di dekat tempat pengirimannya, jadi gua cuma dapat ongkos sekitar 11.200. Iya, jauh banget sebenarnya. Mungkin karena layanan gosip itu jarang banget kali ya orang menghidupkan. Jadi sistem Gojek mendeteksi yang riwayatnya gosip paling banyak dan layanannya dihidupin, maka sistem Gojek itu mungkin, oh ini riwayat gosipnya banyak, terus apa namanya, layanannya juga hidup, tak kasih orang ini aja lah. Mungkin seperti itu ya, tapi gua nggak tahu. Terus ketika gua kembali ke tempat pemangkal, gua dapat orderan terakhir ya, karena sudah malam kan ya, gua arahkan kan tadi tuh, gua arahkan jam setengah 8. Terus baru dapat orderan gua di jam 8 lah. Kalian kalau penonton gua yang dulu tahu lah, gua arahkannya ke perumahan yang namanya apa. Gua kalau mengakhiri orderan guys, selalu gua arahkan ke perumahan yang namanya Northwest. Selalu tuh gua arahkan. Jadi apa ya itu ya, senjata terakhir gua lah ke perumahan itu. Nah, dari tempat gua tinggal tuh nggak terlalu jauh guys, makanya gua tuh selalu mengarahkan ke sana. Terus ongkos kirimnya juga lumayan mahal lah kalau perumahan di sana dari Ciwok. Mungkin ya kalau dari perumahan itu ke rumah gua ini nggak sampai 15 menit lah, antara 8 menitan mungkin. Jadi nggak jauh-jauh banget lah. Ini 8-10 menit lah dari rumah gua ini, dan jalannya enak banget sih.
makanya itu gua selalu suka untuk mengarahkan ke sana. Daripada gua arahkan ke Manukan, nanti malah nganternya ke Margomulyo kayaknya gitu wes, gua nggak mau. Karena di Margomulyo sendiri itu dan Kaliana itu jalur tengkorak. Jadi gua sebisa mungkin itu menghindar guys untuk rute yang ke sana. Kaliana, Margomulyo. Gua kalau bisa cancel itu langsung gua cancel. Tapi berhubung Gojek itu nggak bisa cancel langsung, maka mau nggak mau gua harus ambil. Ini kayaknya yang jual kecolongan guys, karena tulangnya masih ada. Karena bumbu dari Kaliana gitu guys, banyak banget truk besar. Terus banyak titik jalan itu yang tiba-tiba nggak berlubang guys, cuma dia tuh kayak apa ya, tiba-tiba nggak rasa gitu guys. Mungkin karena efek dari lubang terus ditambah kayak jalannya jadi nggak terlalu rata lah, walaupun ya nggak terlalu rata, ya nggak terlalu banget lah. Cuma kalau pakai motor itu kerasa banget. Jadi kayak nggak ada lubang gitu, tapi sebenarnya ada selisih jalan gitu. Ya walaupun nggak jalan-jalan banget, cuma kalau pakai motor kerasa. Kalau orang yang nggak awas banget, gua jamin pasti jatuh. Nggak awas dalam artian gini, kalau motornya ketika nggak seimbang kayak gitu. Kalau motor dari bener yang nggak dipegang beneran akhirnya jatuh. Banyak banget guys kejadian di Margomulyo, ada kali anak itu orang meninggal karena jatuh dari motor. Ya karena itu di sisi jalan, mereka kencang, ketika kencang tiba-tiba bluk gitu guys, kebanting motornya, mereka nggak siap akhirnya jatuh. Itu yang faktor pertama. Terus apa namanya, ketika lagi banyak banget truk besar kayak truk kontainer, truk tronton itu pada keluar guys. Jalanan di sana itu jadi agak padat lah, padat. Akhirnya otomatis kan mau nggak mau kan motor kan harus slip ya di antara mereka itu. Ada yang slip tiba-tiba nggak sengaja kesenggol truk atau truk gandeng atau
truk tronton atau truk apapun lah, akhirnya jatuh terlindas kayak gitu guys. Karena kalau tidak salah salib guys, diantara mereka tuh waduh pasti lama banget. Kenapa kok bisa terlindas? Karena truk itu kan gede banget guys, untuk truk kontainer, tronton, truk yang gandengan dua itu guys, itu kan mereka tinggi dan besar ya. Jadi titik black spot mereka tuh tinggi banget untuk melihat motor. Jadi sering banget guys kejadian-kejadian di Margomulyo itu, jalan Margomulyo itu seperti itu. Itu kan tuh sebenarnya bukan salah truknya sih guys, yang salah ya sepeda motornya. Kenapa kok salah salib gitu guys? Cuma kalau gitu ya emang lama. Cuma banyak orang yang naik motor itu nggak seberapa jago, tapi mereka memaksakan diri. Akhirnya ya banyak korban jiwa guys di daerah yang namanya Margomulyo dan Kalianak itu. Jadi gua tuh nggak berani nyalakan truknya 100% lah kalau ada kecelakaan di Margomulyo itu, kalau motor apa terlindas atau tabrak dulu. Kayak gitu lah guys, makanya gua mager banget ketika pulang itu gua arahkan ke daerah rumah gua. Mager banget gua. Kalau Garpuman itu enak banget guys, lawannya cuma mobil pribadi, motor. Untuk truk material nggak ada namanya truk gandeng, terus apa truk trailer, tronton, nggak ada tuh namanya. Jadi jalurnya tuh enak banget, udah bagus, safe banget. Apalagi gua tuh suka banget guys untuk memacu motor gua tuh lebih kencang. Yang perumahan ini tuh jalanannya lebar banget dan masih sepi gitu guys. Tapi sekarang udah kapal pagi. Dulu tuh masih sepi guys. Nah, sekarang tempat itu nggak lumayan padat lah untuk rumahnya. Northwest Bukit Palma itu sekarang udah mulai ramai lah, saya pada dulu.
Oh ya, tadi kan gua cerita jalan kedua gua arahkan dan gua dapat, tapi meleset guys. Jalan kedua gua malah jatuhnya ke Universitas Ciputra, jadi meleset banget tuh. Yang harusnya dari Citraland itu, kalau kalian mungkin tahu Gedung Besar Amerika, harusnya gua ke kanan, ini gua lurus terus guys sampai ketemu yang namanya Universitas Ciputra. Banyak dapatnya jam setengah 8 kurang, setengah 8 lebih lah. Kok jam 8 pas enggak, antara jam 7 lebih 40 atau 50 gitu, gua lupa. Tapi itu pasti banget jam 8 enggak. Selesai gua nunggunya baru jam 8. Oke, udah dong. Gua tunggu ke restonya. Makanan sudah jadi, gua antarkan. Sudah gelap sih guys sebenarnya. Jalanan ke sana tuh sudah gelap. Penerangannya itu kurang banget lah. Oke, gua gas terus sampai ke namanya Universitas Ciputra. Karena gua kirimnya kan ke sana, otomatis kalau mau lebih dekat ke rumah gua harus kembali ke arah Citraland, ke arah Kedubes Amerika tadi. Oke, berangkat gua aman, nyampe ke customernya, nunggu mungkin 5 menitan. Makanannya gua kasih, aplikasi gua matikan, gua langsung cabut pulang. Pulangnya otomatis kan lewat jalan tadi gua liatin ya. Dan ketika jalan itu gua ulangin untuk gua kembali ke arah Kedubes Amerika itu tadi, kaget bos, gua di situ guys. Tiba-tiba ada laka. Yang lakanya tuh melibatkan antara motor dan mobil. Mungkin kalau kalian tahu itu di perempatan Madil, mungkin kalian agak familiar. Made, perempatan Made, antara Made dan Citraland. Jadi gua ada lurus. Malah kan lampu merah kan kebanyakan sudah berwarna kuning ya guys. Itu tandanya berhati-hati. Enggak yang lampu merah, tunggu merah dulu atau hijau dulu, enggak. Kebanyakan di Surabaya di atas jam 8 sudah dimatikan sih. Karena sudah nggak terlalu padat kan. Oke, berangkatnya tadi kan gua aman, nggak ada insiden apapun, nggak ada apapun lah. Pulangnya guys, gua kembali ke arah situ tadi kan, tiba-tiba teman gua ini ada kecelakaan. Motor dan mobil gua tonton bentar, siapa tahu gua kenal, ternyata gua nggak kenal sama korbannya. Gua masih kurang maksudnya kurang korbannya tuh sampai kenapa, tapi yang jelas menurut darahnya kayaknya tidak ada deh, entah ditutupi sama petugas yang ada di situ ya. Gua coba lihat bentar, ternyata gua nggak kenal suaranya dan posturnya juga gua nggak kenal. Gua mau ambil video, tiba-tiba sama security dan pihak kepolisiannya dimarahin guys. Mungkin karena nggak layak lah untuk seperti itu di video, mungkin seperti itu. Gua salah guys. Dimarahin dong gua. Udah bubar. Gua sampai video. Nah habis itu udah gua langsung kembali ke motor untuk cabut lanjut pulang. Jadi
Yang gua lihat tadi yang benar-benar jelas banget itu ada anak kecil dan ibu-ibu lah. Terus ada motor apa gua kurang jelas karena gelap banget ya di situ guys. Penerangannya agak kurang tadi. Ada motor yang rusak dan satu buah mobil. Udah ketika tadi prosesnya itu proses ketika sudah apa tuh korban dinaikkan ke ambulans guys. Prosesnya mau dievakuasi lagi. Padahal gua tadi lewat untuk mengantarkan orderan nggak ada apa-apa guys. Ternyata setelah kembali ada kecelakaan dan sudah siap untuk dievakuasi. Tadi udah ada petugas kepolisian, satpam, medis, ini siap untuk diangkat itu guys. Karena tempatnya gelap, semua nggak bisa lihat jelas korbannya apa. Yang bisa gue lihat itu cuma satu anak kecil sama ibu-ibu itu guys. Dan motor dan mobil yang rusak. Mungkin ya menurut gue ya, karena lampunya kan sudah nggak lampu merah ya, lampunya hanya rambu-rambu hati-hati dan waspada. Mungkin mereka sama-sama egonya lagi tinggi, nggak mau ngalah, mungkin agar terjadi kecelakaan itu. Mungkin feeling gua seperti itu, karena tadi aja gua dari situ tuh ya banyak orang yang nggak mau ngalah, tapi gua kan selalu berhati-hati guys. Gua itu kalau di jalan itu kalau kayak gitu tuh gua paling takut lah. Jadi gua pelan banget lah, cupu lah kalau soal nyebrang perempatan atau pertigaan gitu guys, cukup banget gua lebih baik berhenti dulu. Tapi kalau misalnya gua jalan tiba-tiba ada orang mepet gitu, wah gua aja balapan gitu karena ya membahayakan lah. Misal ada motor yang tiba-tiba dari belakang nih set, tiba-tiba agak geser gitu, gua langsung emosi biasanya, gua kejar. Tapi maksud gua nggak gua marahin guys, ya gua kejar aja, gua jajarin balik, kadang gua balas sedikit gituin. Tapi itu jarang banget lah gua kemana. Jadi itu untuk korbannya sendiri yang dievakuasi tadi satu ibu-ibu dan satu orang anak. Anaknya itu mungkin sekitar SD kali ya, agak besar guys. Tapi nggak tahu kalau misal ada lagi korbannya yang belum bisa dievakuasi gitu, gua kurang tahu. Tapi jelas yang gua lihat tadi ya ibu-ibu sama anak tadi, dua orang yang paling kelihatan. Di kerumunan ini orangnya banyak. Dan ketika gua mau pergi, mau video untuk mengabarkan orang di grup gua, ternyata gua dimarahi. Ternyata bikin video seperti itu menurut security dan apa polisi atau pihak medis juga banyak banget guys, gua yang yakin bahwa nggak boleh ke video. Jadi ya udah gua video mungkin 5 detik kan bagian buat gua. Padahal pasti kalau misalnya nggak dimarahin gitu guys, gua mau ambil sekitar durasi 10-15 detik lah buat gua masukin ke konten ini. Tapi ternyata merekam seperti itu merupakan hal yang salah menurut pihak security dan satpam dan pihak medis, karena kurang etis lah ada korban seperti itu direkam. Mungkin pendapat gua seperti itu, tapi kalau gua dilarangnya kenapa? Enggak guys, nggak tahu guys. Ya, mungkin faktor utamanya itu kali, karena nggak etis aja, orang kecelakaan kok nggak ditolongin malah di video, mungkin seperti itu. Untuk pikiran positif gua, tapi gua tegur ya karena apa? Gua jujur nggak paham. Ya sudah lah, sedikit cerita untuk
buah ojol. Jadi kemungkinan besarnya guys, gua masih bingung antara video makan ini dulu atau tayang daily vlog dulu. Gua masih rancu banget pikiran gua, tapi sementara ini gua coba untuk video daily dulu kali ya. Entar lah, gua masih bingung. Kalian stay tune aja terus di konten gua kali ini. Bukan kali ini sih, salah gua ngomong kali ini. Di channel YouTube gua yang satu ini. Makanya supaya kalian tidak tertinggal, maka nyalakan tombol notifikasi pemberitahuan channel ini. Jadi kalian bisa update lebih dahulu lah daripada yang tidak mengaktifkan tombol lonceng yang ada di YouTube gua. Oke semuanya, seperti biasa, jika kalian suka dengan konten kali ini, tekan tombol like-nya dan komen jika kalian ingin memberi masukan ataupun pendapat, sangat amat gua persilakan. Ya, dan kalau ini juga jangan lupa untuk subscribe. Oke semuanya, bye bye guys, bisa.